Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,52% ke angka 6.696. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Harum yang hari ini terlihat bergerak naik lumayan tinggi dan mencoba untuk break garis EMA 50. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren sudah mulai melemah dan ternyata BlackRock dan kawan-kawannya mulai keluar dari saham ini. Apakah saham ini masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Ramai-ramai JP Morgan, BlackRock dan kawan-kawan lepas saham UMVR. Jadi di kuartal 2 tahun 2023 ini, BlackRock dan teman-temannya masih keluar dari saham UMVR. Jadi sebelumnya memang BlackRock dan kawan-kawan mengakumulasi saham UMVR, tapi saat ini terlihat sudah mulai melego saham UMVR. Jadi selain BlackRock ada Vanguard, ada JP Morgan, dan sekarang coba kita lihat secara teknikal. UMVR jika kita secara teknikal memang saat ini kurang oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Sebelumnya sempat rebound dari support di sekitar 4000 sampai 4050. Sempat naik di atas garis EMA 50 150, tapi pada saat mengatas 4600 gagal break dan saat ini kembali berada di bawah kedua garis EMA. Dan hari ini UMVR masih naik 1% lebih ke 4310. Jadi saat ini UMVR mencoba untuk naik kembali di atas harga 4300 yang saat ini masih berupa resisten. Jadi untuk UMVR saat ini ada resisten 4300, resisten EMA 50 di harga sekitar 4.400 dan resisten EMA 150 di sekitar 4.470. Dan garis MACD jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak sideways. Dan jika kita lihat di sini ada ex-date dividen tanggal 6 Juli atau hari Kamis nanti. Jadi untuk secara teknikal UMVR masih belum oke walaupun hari ini bergerak naik. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham UMVR. Jadi UMVR saya lihat secara tren memang masih ada potensi untuk naik kembali mengetas garis EMA 50 sampai 150. Tapi potensi untuk break resisten EMA 50 150 minggu ini sepertinya masih kecil. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali. Apalagi ada ex-date dividen hari Kamis nanti. Jadi apabila teman-teman ingin coba beli UMVR untuk trading jangka pendek, Musa masih bisa coba pantau dan bisa entry apabila besok UMVR berhasil naik di atas 4.300. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break. Apabila besok terkonfirmasi, Musa apabila mau coba entry bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau one day trading dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 150. Tapi ingat, hati-hati karena ada ex-date di hari Kamis. Jadi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen bisa pertimbangkan untuk take profit pada hari Rabu nanti. Karena takutnya memang ada potensi untuk terkena dividen trap. Tapi untuk teman-teman yang ingin investasi atau beli UMVR tanpa mau mendapatkan dividennya, sebaiknya coba tunggu dulu pada hari ex-date-nya. Apabila hari Kamis UMVR tidak terkena dividen trap dan masih kuat berada di atas 4.300 menurut saya baru coba entry. Apabila ternyata tembus di bawah 4.300 sebaiknya tunggu kembali di harga 4.000. Jadi pantau dulu, wait and see dulu apakah UMVR setelah gagal bertahan di 4.300 apakah bisa bertahan di harga 4.000. Apabila gagal bertahan di 4.000 sebaiknya jangan entry karena berpotensi UMVR untuk lanjut bergerak downtrend. Dan untuk Mayora bisa kita lihat secara tren juga saat ini sudah mulai melemah. Sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50, saat ini Mayora sudah turun bawah garis EMA 50 di harga 2.660. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sekarang Mayora berada di sekitar support 2.600 yang beberapa kali memang menahan penurunan dari saham ini dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di harga 2.530. Jadi secara tren walaupun beberapa minggu ini Mayora melemah dan berada di bawah garis EMA 50, untuk tren jangka menengah Mayora masih oke, lebih bagus daripada UMVR karena masih ada garis EMA 150. Jadi saat ini Mayora cara tren jangka menengah masih belum bergerak downtrend. Jadi masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 2.300 atau malah di bawahnya. Dan garis MACD memang terlihat Mayora saat ini juga masih bergerak turun.
Dan Mayora juga bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham Mayora. Jadi untuk Mayora saya lihat masih ada potensi untuk melemah menuju garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya tetap wait and see dulu, tunggu di sekitar garis EMA 150, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Atau mau lebih amannya lagi, entry apabila Mayora berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 secara tren akan lebih oke. Karena sebelumnya bisa kita lihat Mayora juga sempat turun bawah garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 150, mulai berbalik arah dan naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil naik bisa kita lihat trennya mulai membaik dan masih lanjut bergerak naik. Tapi saat ini memang ada resisten kuat di 2800 yang beberapa kali dicoba ditembus masih gagal break dan melemah kembali. Dan untuk ICBP bisa kita lihat cara tren ICBP saat ini masih uptrend. Hari ini masih naik 2% lebih ke 11.575. Tapi walaupun hari ini naik 2% lebih, candlenya menurut saya masih kurang oke, karena ini malah candle merah dan ada shadow ke bawah yang lumayan panjang. Tapi secara tren ini masih oke karena masih bergerak tren. Tapi saat ini masih belum terkonfirmasi berhasil break harga 11.500. Jadi walaupun sebelumnya tanggal 31 Mei candlenya sangat solid ke atas, ini belum terkonfirmasi break, ternyata masih melemah, sempat turun menyentuh support di harga 11.000 yang saat ini tepat di garis EMA 50, masih berhasil bertahan dan rebound. Dan untuk ICBP juga ada ex-date dividen pada tanggal 7 Juli atau hari Jumat nanti. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Untuk ICBP jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi, dan asing beda dengan teman-temannya, untuk ICBP masih terus ada akumulasi. Jadi ICBP apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry saham ICBP di harga sekarang, karena kenaikannya sudah lumayan tinggi dan saat ini secara candle masih kurang oke dan masih berada di sekitar resisten 11.500. Jadi paling aman apabila mau coba entry, tunggu kembali di sekitar harga 11.000. Apabila ICBP masih bisa bertahan rebound baru ikutan entry, atau tunggu ex-date-nya untuk lihat di mana candlenya baru teman-teman lihat entry di harga berapa. Dan tetap untuk saham-saham yang bagikan dividen, untuk saat ini memang banyak yang terkena dividen trap. Jadi harus hati-hati apalagi untuk saham-saham yang sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikut entry, resiko sudah lumayan tinggi walaupun masih ada akumulasi. Dan untuk Kalbe bisa kita lihat cara tren saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Jadi walaupun hari ini Kalbe turun 1% lebih ke 2020, garis EMA 150 sampai saat ini belum terkonfirmasi break di harga 2050. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini Kalbe memang candlenya berada di sekitar garis EMA 150 walaupun sempat turun di bawah garis EMA 150. Jadi beberapa kali bisa kita lihat pada tanggal 22 Juni candle merah yang solid berada di bawah garis EMA 150. Ini belum terkonfirmasi break karena bisa kita lihat kembali bergerak naik. Jadi hari ini walaupun turun 1% lebih dan berada di bawah garis EMA 150, ini juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2000. Dan cara tren memang saat ini Kalbe sudah mulai melemah trennya, ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Tapi karena saat ini belum terkonfirmasi, kita belum bisa pastikan Kalbe akan downtrend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi saham Kalbe. Jadi Kalbe apabila teman-teman ingin coba trading atau swing trade pada saham Kalbe, menurut saya saat ini apabila mau entry coba tunggu di sekitar support psikologisnya di harga 2000. Karena beberapa kali mengetes harga 2000 Kalbe masih bisa bertahan dan rebound. Jadi paling aman saat ini wait and see dulu di 2000. Apabila Kalbe menyentuh atau mengetes 2000 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya tetap di 2050 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2080. Jadi walaupun Kalbe terlihat masih kuat bertahan di garis EMA 150, tapi kita harus lihat garis EMA 50 sudah mulai bergerak turun. Ini yang harus diwaspadai. Karena apabila beberapa kali berhasil bertahan dan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 terus gagal break,
malah ada potensi untuk mulai break garis EMA 150. Karena bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, dipaksa turun, berhasil rebound, dipaksa turun. Apabila ini berhasil rebound tetap dipaksa turun, malah ada potensi break garis EMA 150. Karena memang secara tren kalbi trennya sudah mulai melemah. Jadi apabila mau entry pun harus lebih disiplin dan pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.